Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Qawaidul Arba'. Dan insyaallah ini hari yang terakhir daripada pembahasan kitab Qawaidul Arba', karena tinggal satu kaidah lagi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa membahas kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ikhwafillah, sebelum kita masuk kepada kaidah yang keempat, sedikit kita murajaah tentang kaidah-kaidah yang dulu pernah kita bahas. Mungkin masih ingat kaidah yang pertama? Ada yang ingat? Lupa ya. Jadi kaidah yang pertama adalah bahwasanya orang-orang kafir yang mana yang mereka diperangi oleh Nabi SAW muqirruna bi tauhidir rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah, artinya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang menciptakan, zat satu-satunya yang memberikan rizki, yang mengatur seluruh alam semesta. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka masuk Islam. Paham? Karena mengakui tauhid rububiyah saja itu tidak menjadikan seorang itu disebut sebagai seorang muslim. Kita tahu iblis, laknatullah alaihi, dia mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan meminta dan memohon kepada Allah untuk bisa ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Tapi apa? Iblis telah Allah naskan untuk menjadi penghuni neraka. Itu yang kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang ketiga, annal hamila lil musyrikina ala da'wati ghairillah wat tawajjuh ilaihi talabul qurbah wa talabus syafa'ah. Hal yang menjadikan orang-orang musyrik itu mereka melakukan kesyirikan, yaitu ada dua perkara. Yaitu apa? Mereka mencari qurbah, kedekatan, kemudian juga mereka mencari syafaat. Kalau meyakini saja bahwasanya orang-orang yang soleh itu mereka dekat dengan Allah, kita juga meyakini. Kalau semisal mereka juga meyakini bahwasanya orang-orang yang soleh itu mereka punya kemampuan untuk berbicara dengan Allah, menyampaikan hajat orang-orang ini yang meminta, itu pemahaman yang sesat, tapi tidak sampai menjadikan kesyirikan. Kenapa kok bisa menjadikan kesyirikan sehingga mereka disebut sebagai musyrik? Karena ketika mereka meyakini hal itu, mereka mengagungkan orang-orang yang soleh ini dengan pengagungan yang tidak ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka menyembelih untuk para wali, mereka sujud di kuburan para wali. Inilah yang menjadikan sebab kesyirikan mereka. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwasanya anna manatul kufri ibadatu ghairillah duna nadharin ila manzilatil ma'bud. Poin kekufurannya di kaidah yang ketiga ini, bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah berarti telah berbuat kesyirikan tanpa melihat siapa yang diibadahi. Maka kalau ada orang yang menyembah nabi, menyembah orang soleh, bahkan menyembah malaikat, itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena dilihat dari dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat siapa yang diibadahi. Loh, ini kan orang soleh, ini kan nabi, ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi larangan kita untuk menyembah mereka adalah sesuai dengan nas. Cukup kita menghormati mereka, menempatkan mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga kaidah. Antum bisa lihat di kitab tersebut. Jadi al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Sudah ketemu? Al-qaidatu kaidah ar-rabi'ah yang keempat. Anna, bahwasanya
musyriki, orang-orang musyrik, zamanina, zaman kita. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan kondisi orang-orang musyrik di zaman beliau. Ya. Zaman beliau adalah zaman sebelum kemunculannya Daulah Saudiyah. Anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik zaman kami, au ladhu, lebih besar, syirkan, kesyirikannya, mina, dari al-awwalin, generasi awal, generasi awal orang-orang jahiliyah. Kesyirikan mereka lebih besar dan lebih parah jika dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lianna, disebabkan al-awwalina, orang-orang awal, musyrikin jahiliyah, yusyrikuna, mereka mensyirikkan atau menyekutukan Allah, fi, bisa di, bisa ketika, ya. Fi, ketika, ar-rakha, dalam keadaan lapang, ya. Dalam keadaan kondisi mendapat kenikmatan, ya, kelapangan yang bukan merupakan kesusahan, ya. Wa, dan yukhlisuna, mereka mengikhlaskan, artinya mentauhidkan Allah, fi, ketika, asyiddah, dalam keadaan sempit, ikhwafillah, kondisi orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, itu mereka menyekutukan Allah ketika mereka dalam kondisi lapang. Tapi ketika mereka ditimpa suatu masalah, ya, maka hati nurani mereka berbicara, ya, sungguhnya tiada yang lain yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat di sini dalil yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu, dan dalilnya, qauluhu, firmannya, ta'ala, yang maha tinggi, ya, maksudnya firmannya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza, maka apabila, rakibu, mereka menaiki, fil fulki, pada kapal atau bahtera, tatkala mereka menaiki kapal, kemudian di sana ada badai, apa yang mereka lakukan? Da'awu, mereka berdoa, Allah, kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, ya, dengan memurnikan, ya. Jadi mereka benar-benar berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka lupa terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Dalam kondisi terpojok, dalam kondisi sempit, mereka ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Lahu, baginya, ad-din, agama. Perhatikan di sini, falamma, maka tatkala, najjahum, Allah selamatkan mereka. Falamma, maka tatkala, najjahum, Allah selamatkan mereka, ilal barri, ke daratan,
idza hum tiba-tiba mereka yusyrikun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di kapal dan ada badai, mereka hanya ingat Allah dan benar-benar memohon agar Allah menyelamatkan mereka. Tatkala diselamatkan oleh Allah, ya, setelah mereka merasa aman, maka mereka kembali kepada kesyirikan. Ikhwah fillah, maksud daripada kaidah yang keempat ini yaitu menjelaskan tentang parahnya kesyirikan pada zaman Syekh dan orang-orang yang sesudahnya. Kenapa? Karena kesyirikan orang-orang sesudahnya itu mereka menyekutukan Allah tidak hanya dalam keadaan lapang, tapi dalam keadaan sempit. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, faedah daripada menyebutkan bab ini yaitu apa? Orang-orang yang dulu, ya, diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka syiriknya cuma dalam satu sisi, ya, yaitu menyekutukan Allah ketika lapang. Dan itu pun diperangi oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang zaman sekarang mereka kesyirikannya berlipat. Maka aula lebih utama untuk disebut sebagai orang yang kufur, kemudian apa? Lebih utama untuk diperangi. Ya, karena kesyirikannya bertingkat-tingkat. Ikhwah fillah, kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya, antum bisa lihat nanti dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan di sana wa idza massakumud-durru fil bahri. Nah, ini penjelasan dari ayat tadi juga, apabila menimpa kalian, ya, keburukan fil bahri ketika di lautan, dhalla man tad'una, hilang orang-orang atau sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mereka ditimpa musibah, ya, tatkala mereka ditimpa badai di lautan, maka hilanglah berhala-berhala tadi. Hilanglah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illa iyyah, kecuali yang nampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan falamma najjahum ilal barri a'radtum. Tatkala Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kemudian kalian berpaling. Maka Allah katakan wa kanal insanu kafura. Sungguhnya manusia itu banyak, ya, tidak berterima kasih, ya, banyak melakukan kekufuran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ikrimah, ya, cerita dari sahabat Ikrimah dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal, ya, tatkala beliau lari dari Rasulullah SAW, ini sebelum beliau masuk Islam, ya, dan pada waktu itu Fathu Mekah, beliau lari menuju Habasyah dengan naik perahu. Kemudian fajaat rihun asif, ya, datang badai ketika mereka berada di lautan. Faqala al-qaumu ba'dhum li ba'dhin, maka sebagian di antara sebagian mengatakan, ini perhatikan, ini perkataan orang-orang musyrikin, ya, ketika mereka lari ketika Rasulullah datang di Fathu Mekah, innahu la yughni ankum illa an tad'u wallaha wahdah. Sungguh tidak ada yang bisa kalian lakukan, tidak ada yang bisa kalian lakukan agar supaya kalian selamat kecuali kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau istilah kita mungkin masih mending kesyirikan mereka, ya, daripada kesyirikan orang zaman sekarang. Ya, kalau kita bicara lebih jauh lagi, berarti azabnya lebih kuat. Iya. Ya, karena kesyirikan zaman sekarang bertingkat-tingkat. Kemudian perhatikan di sini faqala Ikrimah fi nafsihi. Maka Ikrimah berkata dalam dirinya, wallahi demi Allah, la in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu fa innahu la yanfa'u fil bahri ghairuhu. Ya, jika tidak ada yang bisa menyelamatkan, ya, kecuali Allah ketika di daratan, maka di lautan pun juga Allah pasti akan menyelamatkan kita. Lah, ini keyakinan beliau ketika beliau masih musyrik. Ya, mereka meyakini, ya, Allah itu sebagai penyelamat, ya. Maka beliau mengatakan, Allahumma laka alayya ahdun, ya Allah saya berjanji, la in akhrajtani minhu la adhabanna fa'adhu anna biyadayya fi yadayhi. Kalau engkau selamatkan aku, ya Allah, ya, maka aku akan datang kepada Nabi, ya, akan aku serahkan tanganku. Maka setelah Allah selamatkan beliau, kemudian beliau masuk Islam, ya, dan akhirnya terkenal dengan sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikhwah fillah, mungkin boleh kita gambarkan, contoh parahnya kesyirikan di zaman kita zaman sekarang ini. Coba mungkin satu contoh, Allah kasih kita panen yang melimpah. Sebagian di antara kita justru malah sedekah desa. Nah, itu sedekah ke siapa? Ini kan sebagai wujud terima kasih kita. Terima kasih kepada siapa? Kepada Mbak Sri. Ya.
atau yang biasa disebut sebagai Dewi Sri. Ya. Nah, itu ikhwafillah, Allah berikan panen yang melimpah, ternyata kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Panen berlimpah itu dalam kondisi sempit atau lapang? Dalam kondisi lapang, ya. Dalam kondisi lapang pun orang masih sempat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih bayi yang sehat. Ya. Maka sebagian di antara mereka memberikan apa? Jimat. Ya. Kalau orang Jawa Tengah biasanya pakai gunting sama cemiti. Ya. Kalau di sini wallah pakai apa? Sama ya. Lah, itu. Bayi yang sehat Allah anugerahkan. Ya. Ternyata setelah Allah berikan, ya, dia melakukan kesyirikan. Nah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit? Keadaan lapang. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita hujan sehingga tumbuh binatang tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Tapi ada orang yang mengatakan, oh, hujan ini karena bintang ini. Ya, tidak menisbatkan hujan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika beliau mengimami sholat, ya, subuh di Hudaybiyah, yang sebelumnya malam itu hujan yang sangat deras. Kemudian setelah selesai sholat, beliau bersabda, ya, kepada para jamaahnya, hal tadaruna madza qala rabbukum. Ya, wahai para sahabat, tahukah kamu apa yang dikatakan Rabb kalian kepada kalian? Apa yang dikatakan oleh Allah, ya, Rabb kalian? Qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, pagi ini ada hamba-hambaku yang mereka beriman dan ada yang mereka yang kufur. Ya. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Tadi malam turun hujan disebabkan karena kelebihan Allah, keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, falidzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Inilah hambaku yang beriman kepadaku sedangkan dia kufur terhadap bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza. Adapun orang yang mereka mengatakan tadi malam kita hujan, ya, karena sebab bintang ini dan ini. Maka kata Nabi, falidzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Ya, itulah hamba-hambaku yang dia kafir terhadapku sedangkan dia beriman terhadap bintang-bintang. Okay. Contoh yang lain dalam keadaan musibah atau dalam keadaan syiddah. Ya. Allah datangkan musibah. Maka ada sebagian manusia tambah keras kesyirikannya, ya, tambah kuat kesyirikannya. Konon wallahu taala alam, ketika terjadi lumpur lapindo itu ada yang mengorbankan sapi, dilemparkan ke lumpur lapindo. Nah, ini apa faedahnya? Allah uji dengan lumpur lapindo, tapi justru para manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyekutukan Allah dalam kondisi syiddah, dalam kondisi sempit, ya. Mungkin yang kemarin rame, ya, meletusnya Gunung Semeru, ya. Sebagian menggunakan sajen, ya. Dan ini sebenarnya ikhwafillah, ya, sebenarnya tujuan daripada ujian itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita sampaikan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan hasanat, kebaikan, kelapangan, wasayyi'at, dan keburukan, kesempitan. Satu tujuannya, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika Allah uji kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji sakit oleh Allah, bahkan mungkin sudah berobat kemana-mana. Ya, bukannya malah istighfar kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah datang ke dukun. Ya, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ataka hinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya terhadap apa yang diucapkan dukun tadi atau peramal tadi, apa kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh tidak telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang lain mungkin, ya, kita lewat tempat yang sepi atau angker. Ya, umumnya sebagian manusia kula nuwun, amit mbah, permisi mbah, dan sebagainya. Lah,
Ini ikhwah fillah, sebagai bentuk apa, ketika orang diuji dalam kesempitan justru dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Beliau menukilkan sebuah riwayat bahwasanya di sana kanal jin yafruquna minal insi kama yafruqul insu minhum aw asyad. Jin itu dahulu mereka itu lari dari manusia. Ya, sebagaimana manusia lari jin, bahkan lebih takut lagi jin itu kepada manusia. Ya, dahulu. Kemudian wa kanal insu idza nazalu wadiyan harabal jin. Ya. Tatkala ada seorang manusia yang datang di suatu lembah bukit yang di sana banyak jinnya, jin itu pada lari semua. Ada manusia, ayo lari semua. Ya, pada lari semua. Fayaqulu sayyidul qaum, maka satu ketika ada orang yang mengatakan na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi. Ya. Saya berlindung, ya, ada seorang yang datang ke sebuah lembah, ya, dia duduk atau singgah di situ, kemudian dia mengatakan, ya, saya berlindung kepada penghuni tempat ini. Ya, kalau bahasa kita kulo nuwun. Ya. Maka ketika jin mendengar ini apa yang dilakukan? Jin mengatakan narahum yafruquna minna kama nafruqu minhum. Ya, kami melihat yafruquna minna, mereka lari dari kami sebagaimana kami juga lari takut dari mereka. Fadanau minal ins, maka tatkala jin tadi tahu manusia itu takut kepada jin, ya, fadanau minal insi, mereka mulai mengganggu manusia, mulai mendekati manusia. Fa'asabuhum bil khabal wal junun, maka jin tadi menimpakan berupa musibah, yaitu apa? Ya, terkena sihir dan kesurupan, ya, termasuk di sana gila. Ikhwah fillah, ini dahulu, ya, bahwasanya jin-jin itu sebenarnya takut kepada manusia. Ya, kalau kita semakin takut kepada mereka, justru mereka akan semakin berani kepada kita. Dan dalam lintasan sejarah, ya, banyak di antara para sahabat yang mereka ketemu dengan jin, bukannya malah lari tapi malah ada yang dipukul, bahkan ada Khalid bin Walid, ya, sampai dia penggal kepalanya, ya, jin tadi. Ya, ini kisah-kisah di antara para sahabat. Ikhwah fillah, itulah di antara bentuk-bentuk penyimpangan di sekeliling kita. Maka ikhwah fillah, sekali lagi dari qawaidul arba yang kita kaji ini, hendaklah kita berhati-hati, ya, terhadap segala bentuk kesyirikan. Ya. Karena memang kesyirikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah daripada kesyirikan. Ya. Perhatikanlah kesungguhan daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya, yang beliau berusaha agar supaya umat tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Qala At-Turtusi, salah satu ulama madhab Maliki, mengatakan warawa Muhammad bin Waddah anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amara biqat'is syajarah, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu beliau pernah memerintahkan untuk memotong pohon allati buyi'a tahtahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibaiat di bawah pohon tersebut. Ya, kalau bagi kita ini pohon bersejarah mungkin, ya, kenapa? Karena baiat Rasulullah itu dilakukan di pohon ini. Tapi sahabat Umar radhiyallahu anhu karena takut umat terkena fitnah, ya, maka apa? Beliau memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Ya. Li'anna an-nas kanu yadhhabuna tahtaha fa khafa Umar al-fitnah alaihim. Ya. Kenapa Umar memerintahkan memotong? Karena orang banyak berbondong-bondong datang kepada pohon tersebut. Khawatir, ya, kalau bisa terjadi kesyirikan, ya, di tempat tersebut. Maka Umar memerintahkan untuk memotong. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Sekecil apapun wasilah yang bisa menjadikan kepada kesyirikan, maka mereka akan menghalanginya. Ikhwah fillah, kembali kepada kaidah yang keempat, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, ya, bagaimana bisa orang-orang zaman sekarang lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang zaman dahulu, sedangkan mereka juga menjalankan sholat, ya, mereka juga berpuasa, mereka juga berzakat, mereka juga berhaji. Ya, pernah tidak muncul seperti itu? Loh, kan mereka sholat, ya, mereka juga sedekah, ya, mereka bahkan berhaji beberapa kali. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan, ya, al-umdatu ala asliddin. Ya. Tiang itu, ya, bisa berdiri berdasarkan karena ada pondasi. Ya, sekiranya tiang tidak ada pondasi atau bangunan tanpa pondasi, kiranya bisa berdiri tidak akan bisa. Sekiranya berdiri pun tidak akan lama, pasti akan sempat
rubuh. Li'anna hadhil ibadati bila tauhid la tanfa. Kata beliau, segala bentuk ibadah tanpa adanya tauhid, ya, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, setinggi apapun ibadah itu, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaat ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan lagi kama dzakarna fi awal kalam, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang awal dulu. Kama la tanfa'u sholatu bila thaharah. Ya, beliau memberikan contoh salat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan thaharah. Yo, panjenengan mau salat 1000 rakaat, ya, setiap saat salatnya, tapi tidak wudu, sah enggak? Tidak sah, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la sholata illa bi thaharah. Tidak ada salat kecuali dengan thaharah. Ya. Maka kedudukan tauhid sebagaimana kedudukan thaharah dalam salat. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, maka luruskan tauhid, bersihkan diri kita daripada kesyirikan. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, walaupun dia salat, walaupun dia zakat, walaupun dia berhaji, bahkan berjihad fisabilillah pun, tapi kalau dia melakukan amalan kesyirikan, batal itu semua, ikhwafillah. Ya, kalau itu berupa kesyirikan kecil, maka dia membatalkan amal yang menyertainya. Seorang salat tujuannya untuk riya, ya, berarti salatnya batal, ya. Tapi kalau kesyirikan besar, dia membatalkan semua amal. Dan ketika dia meninggal belum sempat bertobat pada Allah, dia pasti kekal di neraka, ya. Kemudian beliau juga melanjutkan, fa idza kana hunaka ibadatun 'azimah ma'asyirk. Maka apabila di sana ada ibadah-ibadah yang mulia tapi dilakukan bersama kesyirikan, atau dia melakukan kesyirikan, fa innaha la tanfa'u wa la tuqbal. Sungguhnya hal itu tidak bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya, fa kaifa idza kana yusyrik. Bagaimana kondisinya ketika seorang itu menyekutukan Allah fi halir raha wa fi halis syiddah. Pada dua kondisi, ya, pada kondisi lapang dan kondisi sempit, ya, maka lebih berat lagi urusannya. Maka ikhwafillah, ya, kemusyrikan orang-orang zaman sekarang itu lebih berat daripada kemusyrikan orang-orang zaman dahulu. Alhamdulillah, akhirnya bab ini selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang apabila diberi, kita mau bersyukur kepada Allah, dan juga menjadikan kita orang-orang yang apabila Allah uji, kita bersabar, dan menjadikan pula kita orang-orang yang apabila kita melakukan dosa segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ini bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan, tafadhol. Allah tidak perlu dibela karena Allah Maha kuat. Ya, kalimatnya benar kan? Siapa yang mengakui Allah tidak kuat? Tidak ada. Ya. Semuanya mengakui Allah Maha kuat, ya. Dan lebih jauh lagi kalau mau kita bahas, Allah tidak butuh ibadah kita, ya. Kita mau ibadah sebanyak apapun, Allah tidak butuh, ya. Dan ketika semua disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, semua makhluk ini beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan naik tahtanya, ya. Tapi ketika semua manusia ini tidak beribadah kepada Allah, pun juga Allah tidak turun kehormatannya. Artinya Allah tidak butuh ibadah kita. Nah, tapi kenapa kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Satu, karena itu perintah Allah. Kata Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah kalian. Ya, yang kedua adalah Allah perintahkan kita untuk ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wujud pembelaan kita kepada agama Allah, kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah lemah atau bukan karena Allah ingin ditolong, ya. Dan juga Allah ingin melihat bagaimana kualitas keimanan kita, ya. Karena keimanan seorang hamba itu akan mempengaruhi amal ibadahnya. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka akan semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dipahami insyaallah, ya. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lain? Ya. Jadi perlu diketahui dulu, bahwasanya orang yang mereka diampuni, ya, dosa-dosa besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mereka yang tidak bermasalah dalam tauhidnya. Paham, ya? Artinya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi, ya, tentang seorang pelacur memberikan air minum, apakah ada keterangan bahwasanya dia seorang wanita musyrikah? Tidak ada keterangan. Ya. Maka ikhwafillah,
kalau itu dijadikan sebagai dalil bahwasanya yang penting silahkan bermaksiat, yang penting apa tadi? Yang penting baik. Ya silahkan ya bermaksiat, yang penting baik, tapi nanti terserah Allah mau menghukum kita atau tidak. Ya, itu merupakan kesalahan dalam memahami dalil. Ya, coba perhatikan di sana. Ya, ketika dia selesai dari aktivitas malamnya, ya, kemudian dia berjalan pulang, kemudian menemui seekor anjing yang kehausan. Ya, akhirnya beliau masuk ke sumur mengambil air, kemudian diberikan kepada anjing tadi. Ya, dan setelah diberikan, qadarullah ma syaa fa'al, ya, dia meninggal dunia. Nah, ini menggambarkan bahwasanya orang yang akhir kehidupannya ditutup dengan amal soleh. Ya, bukan pokok silahkan maksiat, yang penting baik, bukan seperti itu. Ya, kalau ketika maksiat Allah cabut nyawa kita celaka. Ya, jadi hadis ini menggambarkan bahwasanya orang yang ditutup akhir hidupnya dengan kebaikan. Tapi sekali lagi wahfilah, yang ini kita tekankan dan sesuai dengan kajian tauhid kita, ya, orang-orang yang mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah adalah orang-orang yang tidak bermasalah dalam tauhid. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat, sungguhnya ada dari Bani Adam yang mereka meninggal dunia, ya, bertemu dengan Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qarabihal maghfirah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, sungguh aku akan datang kepada engkau dengan ampunan sepenuh bumi. Perhatikan kata-kata, dia meninggal tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Maka sekali lagi jangan sampai syirik. Ya, ini sudah harga mati sudah wis. Dalam keadaan apapun, ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ya, maka di sana ada doa yang menyatakan bahwasanya kita hendaklah berlindung, ya, dari kesyirikan, baik itu kita tahu ataupun kita tidak tahu. Wallahu taala alam. Saya kira cukup insyaallah. Ya, insyaallah. Adapun untuk selanjutnya nanti tafadhol, mungkin ada yang usul kitab apa yang akan kita bahas setelah ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Sebagai penutup kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.